sebagai pejabat yang dermawan. Tapi tak ada yang tahu, kekayaan berasal dari uang rakyat yang digelapkannya. Sampai suatu malam, azab itu datang bukan hanya menimpa dirinya, tapi juga keluarganya. Nama pria itu adalah Herman Santoso, kepala dinas infrastruktur di sebuah kota kecil yang sedang berkembang. Selama hampir 10 tahun menjabat, Herman dikenal publik sebagai pemimpin yang loyal, murah senyum, dan sering memberikan sumbangan ke masjid, panti asuhan, bahkan pembangunan jalan lingkungan. Namun, di balik wajah ramah dan jas rapi itu, tersembunyi kebusukan yang mengeruk uang negara dengan rakus. Setiap proyeknya selalu dinaikkan harganya. Jalan yang seharusnya kuat dan mulus hanya bertahan beberapa bulan. Material murahan, vendor abal-abal, dan pengaturan tender adalah permainan sehari-hari Herman bersama kaki tangannya. Istrinya Bu Ratna gemar memamerkan tas-tas mewah di Instagram. Anak-anaknya bersekolah di luar negeri dengan biaya fantastis. Tapi semua itu berasal dari uang rakyat. Suatu hari, Herman mendapat kabar bahwa proyek jalan utama di desa Wonosari ambrol dan memakan korban jiwa. Seorang ibu dan anaknya jatuh ke jurang karena jalan longsor. Tapi ia mengabaikannya. Itu bukan urusanku lagi, katanya sinis. Tanpa ia sadari, hari-hari terakhirnya sebagai manusia bebas telah dimulai. Dan azab itu akan datang bukan lewat petir, tapi perlahan-lahan dari dalam rumahnya sendiri. Setelah tragedi di Wonosari, publik mulai bertanya-tanya. Wartawan lokal mengangkat isu kerusakan infrastruktur yang berulang, dan LSM anti korupsi mulai melirik ke arah dinas yang dipimpin Herman. Namun, Herman tetap merasa tenang. Ia merasa tak tersentuh. Ia punya koneksi kuat di atas, dan selama ini setiap audit keuangannya bisa beres dengan amplop tebal. Di rumah, Bu Ratna sibuk menyiapkan pesta ulang tahun anak bungsu mereka yang ke-13. Acara mewah dengan hiburan musik, kue 3 tingkat, dan balon dari vendor terkenal. Yang penting kelihatan bahagia, katanya. Meski biaya pesta itu cukup untuk membangun 3 jembatan gantung di pelosok desa. Tapi di balik senyum pesta itu mulai muncul retakan. Anak sulung mereka, Dina, yang berkuliah di luar negeri, menelepon malam itu dengan suara panik. "Pak, teman-teman mulai nanya, ada berita tentang korupsi proyek di Indonesia. Dan nama Bapak disebut-sebut. Aku malu, Pak." Herman naik pitam. Ia merasa terhina oleh anaknya sendiri. Namun belum sempat ia menjawab, listrik di rumah besar itu padam mendadak. Pesta yang sedang berlangsung jadi kacau. Lampu taman padam, air mancur berhenti, sound system mati total, dan malam itu mimpi buruk pun dimulai. Setelah kejadian itu, Herman sering mengalami gangguan tidur. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari pojok kamar. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di lorong gelap, penuh tumpukan uang, darah, dan tangisan. Di ujung lorong itu ada seorang ibu tua dengan anak kecil di gendongannya. Wajah mereka hancur, tubuhnya penuh luka. "Uangmu membunuh kami," bisik si ibu. Herman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafas tersengal, tapi saat menengok ke sisi tempat tidur, ia melihat Ratna tidur nyenyak, tak terganggu apa-apa. Pagi harinya, ia tetap masuk kantor seperti biasa. Tapi hari itu, semua pegawai tampak gelisah. Salah satu rekan Herman, Pak Sugianto, ditangkap oleh KPK dan desas-desus mulai menyebar bahwa nama Herman ada di daftar selanjutnya. Tapi Herman tetap angkuh. Ia bahkan berkata pada bawahannya, "Tenang aja, mereka gak bakal berani sentuh saya." Tapi yang tidak ia sadari bukan hanya KPK yang mengincarnya.
Azab dari langit mulai turun dalam bentuk yang tak terduga. Hari-hari berikutnya terasa ganjil, seolah segala yang dulunya berjalan lancar, kini mulai retak. Pagi itu, Bu Ratna histeris. Mobil mewah barunya yang terparkir di halaman tiba-tiba terbakar sendiri. Tidak ada korsleting, tidak ada pemicu. Tapi api itu melahap mobil dalam waktu kurang dari 5 menit. Polisi yang datang hanya bisa berkata, "Aneh Bu, tidak ada bekas bensin atau korsleting." Tak lama berselang, anak bungsu mereka, Raffi, mengalami kecelakaan kecil di sekolah. Ia jatuh dari tangga dan kakinya patah. Tapi yang membuat Herman terdiam bukan lukanya, melainkan kata-kata Raffi saat dirawat di rumah sakit. "Aku lihat ada bayangan hitam, Pak." Dia dorong aku, wajahnya hancur, matanya merah. Malamnya Herman kembali dihantui mimpi, kali ini lebih buruk. Ia melihat dirinya sendiri sedang duduk di singgasana dari uang, tapi tangan dan kakinya terikat. Di sekelilingnya, ribuan orang menatap dengan wajah marah. Mereka melemparkan batu, api, dan teriakan kutukan padanya. "Ini uang rakyat, kau rampas dari kami." Ia terbangun dengan dada sesak, tapi belum sempat menenangkan diri, terdengar suara teriakan dari dapur. Bu Ratna menangis menjerit melihat lemari dapur terbakar tiba-tiba. Api kecil tapi cukup membuat panik seluruh rumah. Kali ini Herman tidak bisa mengabaikannya. "Rumah ini mulai dikutuk," bisik pembantu mereka, Mbok Ani yang sudah bekerja selama belasan tahun. 3 hari kemudian, mimpi itu menjadi nyata. Herman ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi saat baru keluar dari mobil dinas. Wajahnya tertunduk, diborgol di depan media nasional, rekaman penangkapannya viral. Satu kota gempar. Warga yang dulu hormat padanya mulai mencibir. Semua harta disita, rumahnya dipasang garis polisi, akun bank dibekukan, dan lebih menyakitkan lagi, teman-teman dekatnya menghilang satu persatu, tak ada yang membela. Di dalam sel tahanan, Herman mulai merasakan kehancuran mental. Tak hanya hinaan dari warga dan media, tapi juga gangguan tak kasat mata. Di malam-malam sepi, ia mendengar suara tangisan anak kecil dari balik dinding. Kadang ia merasa dipukul dari belakang meski tak ada siapa-siapa. Suatu malam, penjaga sel menemukannya terduduk diam di pojok ruangan. Matanya melotot, bibirnya bergetar, dan ia terus bergumam, "Mereka datang lagi, ibu dan anak itu, mereka terbakar, aku yang bunuh." Di rumah, keadaan Bu Ratna tak kalah menyedihkan. Setelah Herman ditangkap dan harta mereka disita, status sosialnya runtuh. Ia yang dulu dielu-elukan di arisan dan komunitas sosial, kini jadi bahan gunjingan. Anak-anak mereka ikut menanggung beban. Dina, anak sulung yang kuliah di luar negeri, harus pulang karena beasiswanya dicabut. Akibat reputasi keluarganya, ia dihina teman-temannya, bahkan dosennya pun terang-terangan menyindir saat perkuliahan. "Sayang ya, pintar tapi anak koruptor." Takutnya ikut-ikut bapaknya. Raffi, anak bungsu, kini harus menjalani terapi trauma. Ia sering mimpi buruk, menangis saat tidur, bahkan menolak bicara selama berhari-hari. Di tengah keterpurukan itu, Bu Ratna mengalami mimpi yang sama seperti Herman dulu. Ia melihat dirinya terjebak dalam rumah besar yang perlahan terbakar dari dalam. Dan dari api itu muncul sosok perempuan tua dengan anak digendongannya. Luka di wajah mereka sama dengan yang dilihat Herman. "Kau hidup dari darah kami. Suamimu membeli kemewahan dengan kematian anakku." Bu Ratna terbangun sambil menjerit dan pingsan di tempat. Di dalam penjara, Herman mulai berubah. Setelah berminggu-minggu mengalami gangguan mental, akhirnya ia mulai membaca Al-Quran yang disumbangkan salah satu ustadz binaan lepas. Ia mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan, namun rasa bersalah dan bebas batin terus menghantui. "Andai waktu bisa diputar, aku takkan sentuh sepeser pun uang rakyat." Setiap malam, ia menangis. Ia menulis surat panjang untuk keluarganya, mengakui semua dosa dan
meminta maaf. Tapi surat itu tak pernah dikirim. Sementara itu, Bu Ratna jatuh sakit. Psikosomatis dan tekanan mental membuat tubuhnya melemah. Ia dirawat di RS Jiwa setelah berulang kali mencoba menyakiti dirinya sendiri. Aku dengar suara tangisan itu setiap malam. Mereka terus menatapku. Dina memutuskan untuk tinggal di rumah neneknya. Jauh dari sorotan masyarakat, ia berkata, "Aku ingin mulai hidup baru tanpa nama keluarga ini." 5 tahun berlalu, Herman bebas bersyarat. Namun tubuhnya ringkih. Ia keluar dari penjara dengan janggut panjang dan jalan terpincang-pincang. Tak ada sambutan, tak ada keluarga yang menjemput. Ia tinggal di rumah singgah kecil milik yayasan mantan narapidana. Setiap hari ia menyapu halaman masjid dan mengurus tanaman. Tapi matanya kosong. Hatinya sepi. Ia sering terduduk di pojok musola, menatap lantai dengan pandangan hampa. Semua ini balasan dari Allah, karena aku memakan uang yang bukan hakku. Di tahun ke-6, pasca penangkapan, Herman meninggal dunia dalam tidur. Tak ada pelayat selain 2 orang dari yayasan. Bahkan keluarganya pun tak hadir, karena mereka telah berpencar dan memilih jalan masing-masing. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai simbol kehancuran karena tamak. Kisah Herman adalah cerminan nyata dari betapa bahayanya korupsi. Bukan hanya merugikan negara, tapi menghancurkan hidup banyak orang. Dari rakyat kecil hingga keluarganya sendiri. Harta haram takkan pernah membawa berkah, sebanyak apapun yang dimiliki. Jika berasal dari jalan curang, hanya akan menjadi sumber malapetaka. Azab tak selalu datang dengan petir dan gempa. Kadang ia hadir melalui kehancuran mental, rasa malu, dan kehilangan cinta orang-orang terdekat. Setinggi apapun pangkat dan kekuasaan, manusia tetap tidak bisa lari dari keadilan Tuhan.